Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para alim ulama, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan, mari kita aturkan atas keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pun tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehatul afiat. Salat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu bisa istiqamah menjalankan segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khatimah, dan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menikmati nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini adalah sebagai bekal kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian bekal yang patut kita jalani dan juga dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah bagaimana kita menjaga lisan. Di era modern ini, lisan bisa kita artikan dengan tulisan di media sosial. Dalam satu kata mutiara, seorang ulama mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Kenapa dikatakan keselamatan manusia ini dengan menjaga lisannya? Karena kita bisa lihat orang, para manusia antar kita sesama itu bisa terjadi saling bergaul, berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain. Mungkin dari perkataan, dari ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain itu ada yang membuat mereka tenang, ada yang membuat mereka bahagia, tapi tidak luput mungkin dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka, itu bisa menyakiti hati mereka. Banyak kita lihat contoh-contoh yang viral di media sosial, mereka berlisan, berucap, berkata, bertulis di media sosial, akhirnya ada ketersinggungan satu sama lain yang akhirnya menimbulkan sebuah pertikaian, sebuah permusuhan. Ini yang harus kita jaga. Lisan kita, ucapan kita, lidah yang tak bertulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Makanya harus kita jaga lisan kita untuk memberikan keselamatan kita. Selamat di dunia, ataupun bahkan bisa kita selamat di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu, tidaklah orang berkata sesuatu apapun, kecuali di sisi kanannya ada malaikat raqib dan di sisi kirinya ada malaikat atid. Keduanya ini, yang satu malaikat raqib mencatat amal kebaikan dan raqib
malaikat atid mencatat amal keburukan. Apa yang kita ucapkan dari kebaikan-kebaikan akan dicatat oleh malaikat raqib. Dan apa yang kita ucapkan dari perkataan keburukan akan dicatat oleh malaikat atid. Ini harus kita jaga. Jangan sampai dengan lisan kita yang begitu mudah menghardik orang-orang, dengan lisan kita dengan mudahnya membuat ketersinggungan satu sama lain, dengan lisan kita dengan mudahnya gibah, namimah, mencela saudara, mengadu domba. Ini harus kita jaga. Makanya dalam hadis pun Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Jangan sampai dengan lisan yang kita miliki ini Allah Subhanahu wa taala melaknat kita. Jangan sampai dengan lisan yang Allah berikan kepada kita, Nabi pun tidak suka kepada kita. Kenapa? Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita mulut, Allah memberikan kita lidah, Allah memberikan kita lisan. Agar apa? Kita gunakan lisan kita ini untuk sesuatu yang baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Ajaklah saudara-saudara kita untuk kebaikan dan gunakanlah untuk membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, membaca hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita tidak mampu untuk mengajak kebaikan, jikalau kita tidak mampu untuk mengucapkan kebaikan, maka hendaklah diam. Diam itu lebih baik daripada kau berkata yang tidak benar. Dan ketidakbenaran dari apa yang kau katakan itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, para hadirin pemirsa jamaah dirahmatullah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga ucapan kita agar kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.